Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wandira dengan NIM 1321136. Kesenjangan digital sebagai wajah baru ketidakadilan sosial di Indonesia. Kesenjangan digital ini semakin tajam di Indonesia. Transformasi teknologi malah memperkuat stratifikasi sosial yang ada. Pada tanggal 25 Desember 2024, Bandung Bergerak ID menyebutkan transformasi digital telah menjadi simbol kemajuan global. Teknologi informasi, internet, dan perangkat digital kini mendominasi hampir setiap aspek kehidupan, dari ekonomi hingga pendidikan. Dari banyak narasi yang sering kita dengar, teknologi disebut-sebut sebagai penyeimbang yang mampu menciptakan kesempatan bagi semua orang, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis. Namun kenyataannya, di lapangan menunjukkan narasi yang berbeda. Transformasi digital tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga memperdalam jurang ketimpangan. Di Indonesia, kesenjangan digital bukan sekedar masalah teknis tentang akses internet atau perangkat, tetapi sebuah potret ketidakadilan struktural yang mencerminkan pola pembangunan yang tidak merata dan eksklusif, sistematis terhadap kelompok marginal. Di saat sebagian masyarakat dengan mudah menikmati manfaat teknologi, banyak kelompok marginal yang justru terperangkap dalam jurang ketidakadilan baru. Kesenjangan digital ini bukan sekadar soal akses internet atau perangkat, melainkan potret ketimpangan yang mencerminkan kegagalan dan pembangunan yang merata. Dengan tidak dilibatkan, kesenjangan digital di Indonesia adalah masalah yang kompleks, berakar dari ketidakmerataan infrastruktur, ketidakmerataan ekonomi, hingga kebijakan yang kurang inklusif. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII menunjukkan bahwa penetrasi internet di wilayah perkotaan mencapai lebih dari 90%, sedangkan di perdesaan dan daerah 3T angkanya jauh lebih rendah. Fakta ini sudah cukup membuktikan bahwa transformasi digital telah menjadi kemewahan yang tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat marginal. Dan sayangnya, angka-angka ini hanyalah puncak dari sebuah gunung es. Masalah utama yang terkubur adalah tidak dilibatkannya masyarakat marginal dalam narasi pembangunan digital. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi kesenjangan digital ini, seperti program desa digital dan pembangunan infrastruktur jaringan Palapa Ring, tetapi efektivitas program-program tersebut patut dipertanyakan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur seringkali berfokus pada wilayah yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu perkotaan dan daerah dengan potensi industri yang besar. Sementara itu, wilayah 3T tetap tertinggal karena dianggap tidak menguntungkan secara komersial. Pendekatan ini mencerminkan bias ekonomi dan kebijakan pembangunan di mana daerah marginal selalu ditempatkan sebagai prioritas rendah. Yang kedua, program-program pemerintah cenderung bersifat top-down tanpa melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan implementasi. Akibatnya, program tersebut seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal. Misalnya, distribusi perangkat teknologi atau program pelatihan seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan tingkat literasi digital masyarakat. Yang ketiga, kebijakan transformasi digital pemerintah seringkali lebih mementingkan pencapaian angka-angka statistik daripada dampak nyata di lapangan. Peningkatan jumlah pengguna internet, misalnya, sering dijadikan indikator keberhasilan tanpa melihat apakah akses tersebut benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat marginal. Lapisan baru ketidakadilan ini, dampak dari kesenjangan digital ini sangat kentar. Salah satunya adalah keterasingan ekonomi. Digitalisasi yang digadang-gadang menjadi salah satu peluang besar di bidang ekonomi nyatanya semakin memperlebar jurang ketimpangan sosial antara kaum marginal dan mereka yang memiliki akses. Pelaku UMKM di daerah terpencil misalnya, mereka keteteran untuk bersaing dengan pelaku usaha di perkotaan yang telah memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Akibatnya,
Produk-produk lokal dari daerah marginal kehilangan daya saing bahkan di pasar domestik. Ketimpangan ini diperparah oleh realitas bahwa masyarakat marginal hampir tidak memiliki peluang untuk memasuki sektor ekonomi berbasis teknologi. Di saat generasi muda perkotaan gencar beralih ke pekerjaan digital seperti pengembangan aplikasi atau pekerja lepas atau freelancer, kaum marginal semakin tergerus dengan pendapat stagnan dari pekerjaan konvensionalnya. Permasalahan lainnya adalah pendidikan yang tidak setara, di mana kesenjangan digital berperan penting dalam memperparah ketimpangan ini. Sebenarnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi masalah global. Namun, di Indonesia dampaknya sangat terasa karena infrastruktur pendidikan di banyak daerah memang sudah tertinggal jauh sebelum pandemi COVID-19. Setelah di daerah terpencil, seringkali kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak dan buku pelajaran, apalagi perangkat teknologi seperti komputer atau tablet. Akibatnya, ribuan siswa mengalami kehilangan pembelajaran atau learning loss. Mereka tertinggal dalam pelajaran, kehilangan motivasi untuk belajar, dan bahkan dalam beberapa kasus putus sekolah. Ketimpangan ini akan berdampak jangka panjang, menciptakan generasi muda yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja modern. Bisa dikatakan, pandemi COVID-19 ini menjadi momen yang mengungkapkan fakta menyakitkan. Ribuan siswa di daerah terpencil tidak mampu mengikuti pembelajaran daring karena tidak memiliki akses internet atau perangkat. Persoalan lain adalah timbulnya sekat yang semakin melebar. Teknologi yang seharusnya menjadi alat pemersatu malah menciptakan kesenjangan digital hingga menimbulkan sekat yang sangat jelas bagi masyarakat tidak memiliki akses teknologi. Mereka secara jelas terisolasi baik secara sosial maupun ekonomi. Di era modern, layanan publik yang semakin bergeser ke platform digital seperti pendaftaran bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga administrasi kependudukan menjadi tantangan bagi kelompok marginal. Mereka yang tidak memiliki akses internet atau keterampilan digital kesulitan mengakses layanan ini, meskipun mereka adalah kelompok yang paling membutuhkan. Ironisnya, teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk menciptakan inklusi sosial justru menciptakan lapisan baru ketidakadilan ini. Bagi masyarakat marginal, dunia digital bukanlah ruang yang inklusif, melainkan tembok yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Teknologi menjadi alat kekuasaan. Keterasingan ini melahirkan perasaan ketidakadilan mendalam. Bagi masyarakat marginal, dunia digital yang seharusnya inklusif justru menjadi pengingat atau status mereka sebagai orang luar dalam sistem sosial modern. Kesenjangan digital bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Ia mencerminkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan geografis yang telah lama mengakar di Indonesia. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur digital, misalnya, adalah cerminan dari kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada keuntungan daripada pemerataan. Wilayah perkotaan mendapatkan prioritas dengan dianggap memiliki potensi ekonomi yang lebih besar. Sementara daerah 3T harus puas dengan janji-janji yang tidak pernah terrealisasi. Ketidakmampuan ekonomi masyarakat marginal untuk mengakses perangkat teknologi dan internet juga mencerminkan ketimpangan pendapatan yang terus memburuk. Harga perangkat digital dan biaya internet yang tinggi adalah bukti bahwa teknologi masih dianggap sebagai barang mewah atau bukan kebutuhan dasar. Lebih jauh rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat marginal adalah hasil dari sistem pendidikan yang tidak responsif terhadap kebutuhan zaman. Sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas, apalagi program yang mendukung penguasaan teknologi. Kesenjangan digital ini adalah cerminan ketidakadilan sosial yang semakin tajam di era modern. Transformasi teknologi yang seharusnya membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat justru memperkuat stratifikasi sosial yang telah ada.
Realitas ini menuntut kita untuk tidak hanya melihat teknologi sebagai simbol kemajuan, tetapi juga sebagai alat kekuasaan yang dapat memperkuat atau melemahkan ketimpangan. Jika kesenjangan digital terus dibiarkan tanpa ada upaya serius untuk mengatasinya, Indonesia akan menghadapi risiko lahirnya masyarakat dua lapis, atau mereka yang maju bersama teknologi dan mereka yang tertinggal jauh di belakang. Lebih parahnya lagi, kesenjangan digital bukan hanya menyoal tentang akses tetapi juga soal keadilan. Dan ketika keadilan tidak hadir dalam transport teknologi, seluruh kemajuan digital hanya akan tetap menjadi mitos belaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.